kantor juga banyak yang kena, sehingga produksi merosot, perekonomian merosot, mall sepi, Mangga 2 juga sepi, Tanah Abang juga sepi, rasa aman juga merosot, income juga merosot. Banyak orang, tidak sedikit yang menjadi tawar hati dan putus asa, sehingga mereka kehilangan sukacita dan damai sejahtera di dalam dirinya. Tetapi siang hari ini ada good news, ada kabar baik lewat pemberitaan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang terambil dari 2 Korintus 4 ayat 16, 17, dan 18. Baiklah kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus 4 ayat 16, 17, dan 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikianlah sabda Tuhan, ya. Jadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini kepada jemaat di Korintus mengajarkan kepada saudara dan saya apa yang dialami oleh Paulus pada waktu itu juga. Dia juga menghadapi seperti yang sedang kita alami saat ini. Paulus juga menghadapi masalah-masalah yang luar biasa dalam hidupnya. Tapi Paulus tidak menjadi tawar hati. Paulus tidak putus asa. Nah, di mana rahasianya? Nah, ini yang kita mau belajar pada siang hari ini. Sehingga kita juga bisa melihat jalan keluar di tengah situasi yang sedang saudara dan saya hadapi pada saat ini. Ya. Jadi kita tidak bisa berdoa kepada Tuhan supaya jangan ada masalah, jangan ada pergumulan. Nggak bisa. Karena seluruh dunia ini sudah terlanjur rusak di bawah dosa. Tetapi kita mau belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus ini. Kita kembali lagi ke 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Setiap kita dengan bertambahnya umur, tentu kita juga manusia jasmani kita semakin merosot. Saya sekarang nanti Januari udah umur 72 ya. Tentu tenaga kita juga semakin berkurang ya, penglihatan kita juga semakin berkurang. Kemarin saya baru dioperasi katarak ya, dua-duanya. Puji Tuhan, udah berhasil ya dengan sukses ya. Sekarang saya bisa melihat jauh dengan jelas, tapi dekat saya masih jadi mesti karena belum sebulan ya, baru 3 minggu gitu. Jadi saya percaya Tuhan akan pulihkan secara sempurna. Nah, jadi banyak dari kita ketika dengan bertambahnya umur, tenaga kita berkurang, segala-galanya juga semangat kita juga mungkin berkurang. Nah, kita menjadi tawar hati. Tetapi kita mau belajar dari surat Paulus ini dengan merosotnya jasmani dari Paulus, dia tidak menjadi tawar hati karena manusia batinnya Paulus diperbaharui dari sehari ke sehari. Mungkin income kita bisa merosot, ekonomi kita merosot, kesehatan kita merosot, tapi manusia rohani kita jangan ikut merosot juga seperti Paulus tadi. Dia tetap stabil, bahkan meningkat. Nah ini ya, di mana rahasianya? Di ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, tuh habis Paulus mah penderitaannya ringan, kalau saya mah berat. Nah ya, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah jadi kita ingin tahu penderitaan Paulus mah ringan. Nah jadi bukan berarti ringan secara fisik ya, tapi ini kalimat positif, kalimat iman yang diucapkan oleh Paulus. Nah sekarang kita mau belajar apa sih penderitaan yang dialami oleh Paulus.
Coba kita buka 2 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Ini penderitaan yang dialami oleh Paulus ya, yang dikatakan penderitaan ringan ya. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 24. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. 26. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak-pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. 27. Ya. 27 ayat yang ke-27 enggak ada di situ, cuma sampai 26 ya. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa dan kedinginan tanpa pakaian. Nah, ini yang Paulus anggap ini penderitaan ringan. Padahal kalau kita lihat dari ayat-ayat tadi, itu penderitaan yang bukan ringan, sangat-sangat berat ya. Tapi Paulus mengatakan bahwa itu penderitaan ringan. Nah, jadi secara fisik, secara jasmani, dia melihat penderitaan itu berat. Tapi secara mata iman, secara mata rohani, kita lihat dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-17 B-nya, di mana mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Jadi mata rohani Paulus tidak terjebak dengan masalah-masalah sedang dia alami, tapi dia bisa melihat dengan mata rohani yang belum dia lihat secara jasmaninya. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi Rasul Paulus di dalam prinsip hidupnya, dia tidak terjebak dengan krisis, dengan masalah, dengan pergumulan, dengan tantangan. Karena selain mata jasmani melihat, mata rohaninya juga berfungsi ya, sehingga dia bisa tidak menjadi tawar hati, tidak menjadi putus asa, karena dia bisa tetap bersuka cita, dia bisa tetap ada damai sejahtera, dia tetap mempunyai pengharapan karena dia bisa melihat yang tidak kelihatan, tadi dikatakan ya. Jadi karena apa yang kelihatan itu sifatnya sementara. Jadi semua apa yang kita lihat di bumi ini sifatnya sementara. COVID juga sementara, karena zaman dulu juga ada pandemi, ada SARS, ada pandemi kolera, ada pandemi macam-macam juga, itu sifatnya sementara ya. Nah, di situ. Tetapi yang tidak kelihatan itu sifatnya kekal. Di mana Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 7, sebab yang hidup yang aku jalani bukan karena melihat tetapi karena percaya. Nah, itu. Jadi kita juga harus mempunyai filosofi seperti Rasul Paulus. Hidup yang aku jalani bukan karena melihat secara jasmani tetapi karena percaya. Mata rohani kita berfungsi, ya itu. Kita sering sulit percaya kepada hal-hal yang belum saudara dan saya lihat. Contohnya, kita sulit percaya kepada janji-janji Tuhan. Mana janji Tuhan, kok masalah saya belum beres-beres? Mana pertolongan Tuhan, kok belum juga? Mana perlindungan Tuhan? Mana penyertaan Tuhan? Nah, jadi ini yang belum saudara dan saya lihat ya. Di dalam Alkitab ya, ada seorang yang bernama Ayub. Ayub tidak melihat ada pagar yang melindungi Ayub, tapi iblis membocorkan pada waktu itu kepada Tuhan dan kepada Ayub. Nah, pada waktu itu Tuhan bilang,
bahwa dia bangga sekali dengan Ayub. Tapi iblis bilang, ya tentu aja si Ayub begitu setia kepada Tuhan, sehingga dia sangat diberkati karena ada pagar yang melindungi dia. Jadi Ayub tidak melihat ada pagar, tapi iblis melihat dan Tuhan melihat, sehingga iblis tidak bisa menjamah apa yang dimiliki oleh Ayub, ya. Nah, demikian juga perlindungan Tuhan sering kita tidak lihat. Di dalam Mazmur 34 ayat 8, sebab Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya berkemah di sekeliling orang percaya. Kita kan nggak lihat ya bahwa ada malaikat di sekeliling kita. Nah, saya bersyukur ya, selama ini pada saya sering keluar, tapi saya kok tetap sehat. Saya bersyukur, saya percaya karena setiap hari saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan jauhkan saya dari malapetaka, mara bahaya, niat orang yang kuasa, kegelapan, dan virus corona. Saya bilang, dijauhkan Tuhan, tutup bungkus saya dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu yang kita tidak lihat, padahal perlindungan Tuhan itu ada sebetulnya ya, di dalam Mazmur 34 ayat 8. Kemudian juga ada perisai yang melindungi saudara dan saya di dalam Mazmur 5 ayat 13. Itu nggak kita lihat, tapi kita sering nggak percaya ya. Jadi apa yang tidak terlihat ini bukan hanya bersifat imajiner ya, jadi bersifat itu mah enggak gitu ya. Nah, contohnya ya, angin itu kan nggak kelihatan, tapi kita percaya. Gelombang wifi juga nggak kelihatan, tapi kalau kita masuk ke hotel, masuk ke suatu ruangan, ada wifi, wah langsung kita buka gadget kita ya, tapi kita percaya. Demikian juga dengan virus corona, kan nggak kelihatan, tapi kita kok percaya, tapi terhadap janji Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan ya, kemudian pertolongan Tuhan, kita sering tidak percaya, karena kita hanya lihat yang kelihatan saja, ancaman, krisis, sakit penyakit, kita tidak mengaktifkan mata rohani kita seperti Rasul Paulus ya. Nah, sebab di balik satu fakta ada fakta lain ya. Contoh ya, olahraga itu capek ya. Nah, saya selama ini seminggu 3 kali. Kemarin saya tidak diuber-uber oleh Pak Boy Raharja almarhum sama Ibu Acil. Ayo Haryanto, kata, ikut fitness, kata. Saya bilang nggak mau, tapi saya dipaksa-paksa, akhirnya saya ikut. Tapi kemudian kan ada COVID, jadi nggak boleh orang yang udah umur 60 lebih ke fitness first lagi. Jadi saya pikir, wah gimana nih ya, saya bilang, udah deh latihan di rumah, saya seminggu 3 kali panggil PT di rumah, jam 8 sampai jam 9, karena saya ingin tubuh saya sehat, olahraga ya. Kalau istri saya nggak mau, males, capek. Memang olahraga capek, keluar keringet, tapi hasilnya badan kita jadi sehat ya. Nah, supaya nggak one pack jadi six pack kata Iin. Kemudian ya, fakta ya, kita makan jamu ya. Jamu itu pahit, tapi ada fakta lain, jamu itu menyehatkan. Kita juga makan bawang putih, makan empon-empon, nggak enak ya, tapi faktanya tubuh kita jadi sehat ya. Di dalam Alkitab ada cerita ya, dari kita buka 2 Raja-Raja 6. 2 Raja-Raja 6. Ya, 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-15 ya. Jadi, ini cerita tentang waktu itu Raja Aram mau berperang dengan Israel. Nah, jadi waktu itu Raja Aram setiap mau menyerang kepada bangsa Israel, di situ di Israel itu ada seorang nabi namanya Nabi Elisa. Dia kasih tahu, kamu jangan ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Jadi marah Raja Aram itu. Siapa di sini yang bocor mulut? Kita kasih tahu. Oh, nggak ada yang bocor mulut. Tapi di sana ada seorang nabi yang bernama Nabi Elisa yang tahu, bisa melihat dengan mata rohani. Jadi ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jadi pada waktu itu Nabi Elisa dan Gehazi melihat suatu ancaman. Dia dikepung oleh tentara Aram di kota Dotan. Ya. Jadi Gehazi pada waktu melihat ancaman, melihat masalah, sehingga dia mengatakan celaka ya. Nah, tetapi Elisa bukan hanya dia melihat ancaman juga,
tapi mata rohaninya berfungsi. Coba kita lihat di ayat yang ke-16. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, mata pelayan yang bernama Gehasi, supaya ia melihat. Gehasi bukan buta, dia mata jasmaninya melihat, tapi mata rohaninya buta. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Luar biasa. Nah, makanya kita mau belajar ya pada siang hari ini. Kita bukan hanya melihat hanya dengan mata jasmani, tapi kita berdoa kepada Tuhan, minta supaya di tengah masalah, pergumulan, tantangan, rintangan yang sedang saudara dan saya hadapi, supaya kita juga bisa melihat dengan mata rohani. Nah, di situ bahwa ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, seperti kepada Ayub. Ayub nggak lihat, tapi iblis bocorkan pada waktu itu ya. Nah, jadi ketika Nabi Elisa berdoa, maka Gehasi juga bisa melihat bahwa yang menyertai dia lebih banyak ya ketika mata rohaninya disingkapkan. Nah, kenapa kita sering takut, khawatir? Karena kita hanya melihat hanya dengan mata jasmani kita ini. Makanya kata Rasul Paulus, hidup yang aku jalani bukan karena melihat tetapi karena percaya ya. Demikian juga contoh selanjutnya ada cerita tentang Daud dan Saul ketika menghadapi Goliat. Saul ketika melihat Goliat, waduh begitu tinggi, dia melihat dengan mata jasmani, waduh saya udah pasti kalah. Daud juga melihat fakta bahwa Goliat memang tinggi, tapi dia juga bisa melihat dengan mata rohaninya, mata imannya, bahwa dengan semakin besarnya Goliat, ini ketepel ini pasti kena ya. Jadi kalau pasti mengenai Goliat. Nah, jadi pada waktu itu Daud berkata bahwa engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Jadi Daud punya iman yang luar biasa. Hanya Daud bisa mengalahkan Goliat ya. Nah, kemudian saya kasih contoh lagi yang lain, yaitu di dalam Bilangan 13 ada 12 pengintai. Pada waktu itu Musa dan Harun menyuruh 12 orang untuk mengintip negeri yang dijanjikan oleh Tuhan yang penuh dengan susu dan madunya ya. Nah, ini ternyata mereka terpecah menjadi dua, yang mayoritas dan minoritas. Yang mayoritas itu 10, yang minoritas itu 2 orang. Yang mayoritas, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana ya. Jadi yang mayoritas pada waktu itu dia begitu takut. Ayat 32 dan 33-nya. Coba tolong tayangkan. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat sendiri, kami seperti belalang. Demikianlah juga mereka terhadap kami. Ini yang mayoritas, mereka hanya melihat dengan mata jasmaninya. Sehingga mereka tidak berani untuk maju. Nah, berbeda dengan yang minoritas. Coba kita lihat Bilangan 14 ayat 7, 8, dan 9. Yang minoritas. Yaitu Yosua dan Kaleb. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita,
maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Jadi kita melihat di sini yang mayoritas dan minoritas, dia melihat fakta yang sama, dia melihat objek yang sama. Tetapi yang minoritas dia melihat juga dengan mata rohaninya bahwa Tuhan menyertai mereka. Alkitab mengatakan, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat lawan kita? Ya. Contoh satu lagi di dalam 2 Tawarik 20. Ini cerita tentang Raja Yosafat. Ya. Waktu itu Raja Yosafat mau dikepung oleh Bani Moab, Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni. Jadi dikepung oleh 3, ya. 2. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Jadi apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat? Ketika melihat dia terkepung, dia melihat dengan mata jasmani bahwa tidak ada jalan keluar. Tapi dia arahkan matanya kepada Tuhan. Sehingga dia bisa melihat dengan mata rohaninya. Ya. Sehingga ketika dia berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mencelikan mata rohani daripada Yosafat. Mungkin saat ini di antara kita di Elizabeth Ministry juga sedang terkepung oleh masalah pergumulan, tantangan, rintangan, utang piutang, ya. Kita juga di mana Allah yang disembah oleh Elisa adalah Allah yang sama disembah oleh saudara dan saya. Kita berdoa seperti yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 17 dan 18. Kita buka. Efesus 1 ayat 17 dan 18. Ya. Efesus 1 ayat 17 dan 18. Dan ini doa, ya, doa dari Rasul Paulus. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. 18, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Ayat 18, dan supaya ia, maaf sekali lagi kita baca dari ayat 17, ya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Ya, maaf karena operasi katarak saya belum sebulan, jadi lihat dekatnya masih belum jelas. Nanti kalau udah sebulan udah normal, ya. Nah, jadi kita berdoa kepada Tuhan supaya di tengah masalah pergumulan kita nggak jadi tawar hati, minta dibukakan mata rohani kita, berikan roh hikmat dan wahyu supaya kita bisa melihat rencana-rencana yang belum saudara dan saya lihat, yang ada di depan saudara dan saya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tapi kita mempunyai Allah yang tahu akan masa depan saudara dan saya. Kita minta roh hikmat dan wahyu untuk menyingkapkannya kepada saudara dan saya. Ulangan 11 ayat 12. Coba.
Ini tambahan ya, Ulangan 11 ayat 12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jadi tanggal 31 Desember 2020, Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi dengan saudara dan saya. Makanya kita harus minta kepada Tuhan supaya mata rohani kita dibukakan. Sehingga kita bisa melihat masalah, pergumulan, tantangan, rintangan seperti Rasul Paulus. Tapi kita tidak tawar hati. Tapi kita tidak putus asa. Karena kita bisa melihat apa yang belum orang lain lihat. Kita bisa melihat rencana Tuhan di depan saudara dan saya. Seperti Rasul Paulus. Ya. Nah, jadi tadi di dalam 2 Korintus 4, ayat yang ke-18, di mana Rasul Paulus mengatakan bahwa sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah, jadi supaya kita bisa kuat, supaya kita tetap bisa tidak kehilangan sukacita, damai sejahtera, pengharapan dalam Tuhan Yesus, kita minta selalu berdoa kepada Tuhan seperti Efesus 1 ayat 17-18 tadi, supaya diberikan roh hikmat dan wahyu, supaya mata rohani kita dibukakan seperti tadi Elisa berdoa untuk bujangnya Gehazi, sehingga dia bisa melihat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pembelaan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, jadi inilah renungan yang pada siang hari ini. Di mana dalam COVID ini saya juga menghadapi masalah ya. Kemarin ketika saya tuh waktu itu ada satu orang yang bernama saya nggak sebutin deh namanya ya, teman baik saya. Dia pernah kerja di bank, pindah ke bank lain. Nah, dia bilang, Pak Haryanto, udah simpan dana di sini, kata dia bilang. Ya udah, nah saya udah 4 tahun simpan dana di situ ya. Namanya PT Vikasa ya. Nah, jadi waktu itu juga saya pernah mengalami menikmati ya. Jadi untuk boleh nginap di Bali di hotelnya bagus namanya Renaissance. Saya nginap sama Iin gratis katanya. Dia juga punya perusahaan aqua, air minuman apa gitu, tapi bukan aqua namanya, ada deh pokoknya ya begitu. Jadi ini udah pasti aman katanya. Tapi kemarin bulan Maret kemarin kok saya nggak dibayar gitu ya bunganya. Saya bilang, loh kenapa ini kok nggak? Ini kan baru bulan Maret. Biasanya kan kamu transfer setiap tanggal 14 sama saya. Ya Pak, kata, ini sekarang ada COVID, kata di Bali. Jadi hotelnya semua, dia punya hotel tuh ada beberapa ya, ada 5 apa berapa. Sepi semua, kata pada kabur semua tuh yang nginep di sini. Lah jadi kan masih ada perusahaan Aqua. Saya bilang, kok nggak bayar sama saya? Ya kalau nggak diturunin kayak berapa? Saya bilang gitu ya. Oh ya nggak bisa. Nah, sekarang udah 6 bulan ya. Jadi kemarin ada pewarta kita juga, saya nggak sebutin namanya, 2 orang juga yang kena juga ya. Dia bilang, ayo Haryanto, kata kita pakai pengacara, kata dia bilang, ke pengadilan. Saya diajakin, saya bilang, saya nggak mau. Karena saya pernah mengalami pertolongan Tuhan tahun 94 ya. Pada waktu itu tahun 94, kan saya pernah cerita, saya pernah mengalami komersial paper saya tahun 94, 5 tahun nggak bisa diambil. Tapi puji Tuhan ya, cuma saya pribadi sendiri yang Tuhan tolong ya. Mertua saya aja papinya ingin, enggak, sampai detik ini sampai papinya udah meninggal juga enggak bisa cair uangnya ya. Nah singkat cerita, jadi waktu itu saya bilang, saya enggak deh, saya bilang, kalau dulu Tuhan pernah tolong saya, masa sekarang Tuhan nggak tolong kok, saya bilang gitu ya. Kalau Tuhan izinkan, berarti Tuhan sedang menguji saya, supaya saya jangan terikat kepada apa yang ada di dunia ini. Karena tadi yang kelihatan itu sifatnya sementara, tapi yang tidak kelihatan. Janji Tuhan itu kekal. Puji Tuhan. Kemarin dapat lagi ya, jadi postingan dari teman saya itu nih, Pak Haryanto gini, mereka akan bayar, tapi cicil. Ya puji Tuhan, saya bilang ya. Tapi dilihat dulu, katanya, yang uangnya seberapa dulu, itu akan dibayar duluan. Nanti yang berapa, kemudian. Yang sekian lagi, yang lebihnya, kemudian lagi. Jadi saya bersyukur, saya percaya kepada janji Tuhan. Jadi karena mata jasmani saya, kalau lihat kepada yang kelihatan, kita juga bisa jadi tawar hati. Kita juga jadi kecewa.
Nah, kenapa saya taruh di situ uang saya gitu ya? Tapi saya percaya terhadap janji-janji Tuhan bahwa Tuhan akan singkapkan semuanya. Tuhan akan memberikan roh hikmat dan pewahyuan kepada saya ya. Sebagai penutup, saya akan berikan satu ilustrasi di mana ada seorang perenang namanya Florence Chadwick. Coba tolong ditayangkan ya. Florence Chadwick ini seorang wanita ya, di mana dia mau memecahkan rekor ya berenang dari Pulau Catalina ke pantai California, di mana jaraknya itu 26 mile ya atau 42 kilometer. Jadi sebelum dia berenang nih, ada itu ya. Nah, sebelum dia berenang, dia udah mempersiapkan diri. Dan dia dikawal oleh 2 perahu ya. Yang satu sebagai emergency, kalau dia di tengah jalan tiba-tiba kenapa bisa diangkat ke perahu. Yang satu perahunya lagi yaitu untuk mengetes benar nggak dia berenangnya gitu ya. Nah di situ. Jadi ketika dia mencoba berenang, ketika sudah hampir dekat, tiba-tiba ada kabut turun. Dan dia pada waktu dia tidak bisa melihat kemana arahnya. Bahkan kedua perahu yang di kiri kanan juga nggak kelihatan karena kabut begitu tebal ya. Jadi dia bingung kemana nih. Akhirnya pada waktu itu bulan Juli ya, tanggal 4 Juli tahun 1952. Akhirnya dia menyerah karena dia nggak bisa lihat mau kemana nih katanya arah tujuannya. Waduh, dia nyesel banget. Padahal udah tinggal dikit lagi, paling juga 1 kilometer lagi ya. Nah di situ, wah dia nyesel bukan main. Kemudian dia mencoba lagi di bulan September. Padahal bulan September itu udah musim dingin. Nah tapi dia tetap mau mencoba. Nah jadi ketika itu ada kabut lagi, bahkan lebih tebal lagi. Tapi dia punya tekad. Pokoknya saya harus sampai. Dan saya harus sampai. Jadi dia terus dengan sekuat tenaga. Akhirnya dia bisa mencapai pantai California. Nah, jadi kita juga mau belajar. Kabut itu kan adalah merupakan suatu penghalang ya, masalah. Tapi kalau kita tidak putus asa, terus mencoba lagi, seperti Florence Chadwick, maka akhirnya kita akan melihat pertolongan daripada Tuhan. Di Afrika ada sejenis rusa ya, antilop liar ya. Nah, jadi dia kalau loncat ya ke depan tuh bisa 9 meter. Jadi kalau ke atas bisa 3 meter. Jadi pada waktu itu pemburu-pemburu nangkep itu ya. Jadi si rusa liar ini ya. Jadi dia taruh dalam kurungan yang pakai kawat berduri. Tapi dia nggak nyangka bahwa si rusa liar ini bisa loncat gitu ya ke atas 3 meter. Waduh, dia kabur lari. Nah, jadi ketika dia coba lagi tangkap, wah sekarang gini, kata kita tutup pakai papan yang rapat semua ya. Nah, padahal papanya itu cuma tingginya 2 meter. Padahal rusanya itu paling tingginya semeter. Tapi dia nggak berani loncat. Karena dia tidak bisa melihat di balik papan itu ada apa. Nah, jadi dia takut, nanti di balik papan ada jurang kali. Nah, demikian juga dengan saudara dan saya. Kalau mata rohani kita tertutup, kalau mata jasmani kita tertutup, kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, janji Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi kalau mata rohani kita terbuka seperti Elisa, dia nggak takut dikepung oleh orang Aram. Seperti Raja Yosafat, dia nggak takut karena ada perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya ya. Nah jadi setiap saudara dan saya pada siang hari ini kita pasti punya masalah, punya pergumulan. Tapi kita berdoa kepada Tuhan seperti Rasul Paulus berdoa, seperti Nabi Elisa berdoa. Efesus 1 ayat 17-18 minta supaya mata rohani kita dibukakan oleh Tuhan sehingga kita bisa melihat di balik masalah ada janji Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan sehingga kita tidak tawar hati, tidak putus asa menghadapi masalah-masalah yang saudara dan saya sedang hadapi saat ini. Karena masalah ini hanya sifatnya sementara. Yang kelihatan itu sifatnya sementara. Tapi yang tidak kelihatan sifatnya kekal. Makanya kita harus arahkan mata rohani kita terus supaya kita bisa melihat apa yang orang lain tidak lihat. Yang Tuhan lihat itu yang saudara dan saya lihat. Jadi ketika si Abraham dengan Lot pada waktu itu, ya kan Abraham kan diberkati di Kejadian 13. Nah jadi kan sering berantem tuh gembala-gembalanya. Dia bilang, aduh Lot nggak baik loh, kita kan
masih saudara, masa kita berantem? Nih, kita kan diberkati oleh Tuhan. Udah lu pilih mau yang mana? Nah, jadi si Lot waktu suruh milih. Ya milih dah lembah Yordan yang subur segala macam. Nah, Abraham dia gak serakah. Dia dapat bagiannya, yaitu padang gurun. Tapi walaupun padang gurun, di situ ada Tuhan. Tapi si Lot melihat dengan mata jasmani kota Sodom dan Gomora yang akan dihancurkan. Tapi walaupun itu padang gurun, tapi kalau ada Tuhan di situ, Tuhan bisa merubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Amin. Nah, jadi biarlah pada siang hari ini, apapun masalah saudara dan saya, kita tidak perlu takut. Karena kita punya Tuhan yang disembah oleh Elisa, oleh Raja Yosafat, Allah yang sama, yang akan membukakan mata rohani saudara dan saya. Sehingga di balik pergumulan ini, kita bisa melihat rencana-rencana Tuhan yang akan datang. Dan dia tahu apa yang seminggu kemudian, sebulan kemudian, di 31 Desember, dia sudah tahu. Ya Tuhan, singkapkan sehingga kita tidak takut dan kita tidak khawatir kembali. Inilah renungan pada siang hari ini. Tuhan memberkati. Amin.